Demikian pula rasa rindu untuk bertemu Allah. Ini wujudnya nanti seseorang itu akan merindukan ibadah. Ya, akan mengingat waktu-waktu sholat, kapan sholat. Dia akan bersiap-siap. Kalau kita baca biografinya para ulama salaf, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, itu diberitakan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika beliau berwudu untuk siap-siap melaksanakan sholat, itu beliau lakukan sambil gemetaran. Karena apa? Dia ingat sebentar lagi akan bertemu dengan Allah. Ada seorang ulama dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, perawi hadis juga, ya, Ibrahim Ibnu Maimun As-Sa'igh. Beliau ini adalah ahli penempa besi, suka mukul-mukul besi, ya. Orang yang saleh rahimahullah taala. Disebutkan dalam biografinya kalau beliau ini sedang bekerja, sesibuk apapun ketika azan dikumandangkan, maka ketika dia telah mengangkat ayunan palu besinya, ketika dikumandangkan azan, langsung saat itu juga dia tidak bisa mengayunkan lagi palunya. Hanya sekedar menumbuk sekali tidak bisa. Diletakkan, langsung dia tinggalkan pekerjaannya. Dan kalau kita baca para ulama salaf dalam biografinya tentang masalah bagaimana sikap mereka ketika akan sholat, kita akan dapati bukti ini. Mereka itu benar-benar merindukan, menanti saat-saat perjumpaan dengan Allah, sehingga saat-saat perjumpaan dengan Allah itu sangat istimewa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad pernah bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Fa idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu falyanzur ahadukum bima yunaji. Jika salah seorang di antara kalian berdiri menunaikan salat, maka sesungguhnya dia sedang berkomunikasi, berbisik-bisik dengan Rabb-nya, maka hendaknya masing-masing kalian melihat dengan apa nanti dia akan berkomunikasi dengan Rabb-nya. Orang yang menghargai sesuatu, menghormati sesuatu, menghormati orang lain misalnya, mencintai orang lain, maka ketika akan bertemu dia akan mempersiapkan dirinya. Kecintaan manusia dengan manusia yang lainnya terbatas. Penghormatan manusia dengan manusia lainnya jelas terbatas. Karena bagaimanapun sebab-sebab untuk kita memuliakan manusia terbatas. Bagaimanapun manusia penuh dengan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala pengagungannya tidak terbatas. Karena sifat-sifatnya maha sempurna. Maka wajar orang yang mengenal Allah pasti dia akan merindukan saat-saat mendekatkan diri kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim pernah bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah mencintai perjumpaan dengannya. Jadi inilah mendalami tentang mengenal Allah itu akan menumbuhkan sifat-sifat, semua sifat kebaikan. Semua sifat kebaikan. Ini yang menjadikan hamba yang sudah seperti ini baru akan menghadap Allah dia sudah gemetar. Dia sudah tidak memikirkan hal-hal yang lain. Sebagian dari para ulama salaf bahkan kita mengetahui, ya, mereka itu ketika azan dikumandangkan, dia datang salat berjamaah di masjid, ya. Ketika azan dikumandangkan tidak pernah terjadi dalam hidupnya dalam keadaan dia belum siap di saf terdepan dalam keadaan sudah berwudu. Karena berjumpa dengan Allah itu istimewa bagi mereka. Orang yang seperti ini, antum bisa bayangkan, tidak mungkin dalam sholatnya dia bermain-main, tidak akan mungkin dia lalai, mestinya dia akan khusyuk. Sebelum sholat saja dia sudah persiapkan sedemikian rupa, maka pasti dalam sholatnya dia akan dapatkan banyak kebaikan-kebaikan, kekhusyuan yang sempurna, dan ini merupakan sifat-sifatnya hamba-hamba Allah yang saleh. Hayya 'alas shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح